Bismillah, sahabat pemirsa, masih serial pada ibu hamil. Kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan awal yang sebaiknya dilakukan pada ibu hamil. Nah, apa saja? Ada 7 tes ya yang disarankan dilakukan pemeriksaan di sini. Yang pertama, tes darah lengkap. Jadi tes darah lengkap ini bertujuan untuk mengecek kadar hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan lain-lain. Jadi ini untuk mendeteksi apakah ada infeksi ataupun kurang darah atau anemia. Yang kedua, tes urin lengkap. Nah, pada ibu hamil rentan terkena infeksi saluran kemih atau ISK. Itulah sebabnya sahabat pemirsa atau moms ya yang dianjurkan melakukan pemeriksaan urin lengkap untuk mendeteksi kemungkinan adanya infeksi ini atau tidak. Kemudian yang ketiga, tes ferritin. Tes ferritin ini dilakukan untuk mengecek cadangan zat besi. Pada ibu hamil ini resiko mengalami anemia. Nah, anemia ini tentunya nanti akan berpengaruh pada perkembangan janin, juga kesehatan ibu dan kekuatan ibu di saat hendak melahirkan nanti ya sahabat pemirsa. Karena kekurangan zat besi dapat memperbesar risiko anemia yang mempengaruhi perkembangan otak janin. Itulah sebabnya tadi perlu dilakukan tes ferritin. Selanjutnya yang keempat, tes gula darah. Tes gula darah perlu dilakukan untuk memantau kadar gula darah. Kalau kadar gula darahnya tinggi, ini artinya rentan mengalami diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu adalah suatu keadaan diabetes atau tingginya kadar gula darah yang terjadi pada saat hamil ya sahabat pemirsa. Yang kelima, dilakukan USG. USG ini untuk tes ini menggunakan gelombang frekuensi untuk melihat perkembangan janin serta keadaan rahim selama kehamilan. Tentunya ini fungsinya bisa melihat bagaimana perkembangan janin yang ada di dalam kandungan ya sahabat pemirsa. Kemudian yang keenam, tes vitamin D. Tes vitamin D ini digalakkan untuk mengetahui kecukupan vitamin D karena kecukupan vitamin D di dalam tubuh ini dapat mengurangi risiko infeksi serta menurunkan risiko terkena hipertensi. Kemudian yang ketujuh ada tes NIPT atau non-invasive prenatal test. Ini terutama kalau usia ibu hamil di atas 35 tahun. Dan apabila hasil USG menemukan kelainan pada bayi, maka dianjurkan tes NIPT ini. Jadi dengan NIPT ini akan dapat mengidentifikasi kelainan kromosom bayi yang belum lahir. Jadi ini dapat memperkirakan risiko sindrom Down anak bersama dengan sejumlah gangguan kromosom signifikan lainnya. Jadi ini terutama untuk mengidentifikasi adanya gangguan-gangguan kromosom pada janin ya sahabat pemirsa. Nah, jadi demikian pemeriksaan awal yang sebaiknya dilakukan. Jadi ada 7 tes pada ibu hamil.